Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Syehan dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Sentiment Analysis pada aplikasi PLN Mobile menggunakan logistic regression yang kita scraping pada sosial media. Dalam penelitian ini kita mengeksplorasi bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap layanan publik digital. Dalam menyusun materi ini, saya dengan Muhammad Syehan 23019752221 bersama rekan saya Muhammad Dadi Kusuma dengan NIM 24011995092. Kami berdua adalah mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi BINUS Online Learning, Bina Nusantara. Materi ini merupakan salah satu pencapaian akademis penting bagi kami selama menempuh pendidikan di Bina Nusantara. Melalui materi ini ada 3 learning outcomes yang bisa kami bagikan. Yang pertama, bagaimana cara mengubah ulasan media sosial yang tidak terstruktur menjadi data yang berharga. Dengan memahami cara mengekstraksi dan mengutilisasi opini publik menggunakan sosial media X untuk melakukan evaluasi pada pelayanan pada aplikasi PLN Mobile. Dan yang kedua, memahami alur kerja algoritma logistic regression dalam pengelompokan sentimen. Sentiment classification akan digunakan sebagai workflow machine learning dengan menggunakan metode logistic regression dengan mengkategorisasikan teks menjadi positif, netral, dan negatif. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil teknis ini bisa diubah menjadi rekomendasi nyata bagi penyedia layanan publik. Actionable insight yaitu membuat transformasi data mentah menjadi sebuah rekomendasi strategis untuk layanan publik untuk PLN. Introduction dan background. Mengapa topik ini penting? Saat ini PLN Mobile telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pelanggan. Namun, meskipun indikator layanan resmi menunjukkan perbaikan, pada media sosial masih saja sering ditemukan keluhan terkait seperti pemadaman listrik dan kendala pada aplikasi. Dengan seperti itu, kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih objektif mengenai persepsi pengguna melalui data di platform. Proses-proses yang kami lakukan yaitu yang pertama dengan pengumpulan data atau data collection menggunakan teknik web scraping terhadap 22.528 review atau ulasan dari platform sosial media X atau Twitter. Lalu data tersebut kemudian melalui tahap pembersihan teks seperti cleansing, normalisasi pada text processing, seperti scaffolding, cleansing, normalisasi, tokenizing, dan stopword removal. Lalu, untuk klasifikasi kami menggunakan metode Fader untuk pelabelan awal dan logistic regression sebagai model utama dengan pengujian 5-fold cross validation untuk memastikan kestabilan model. Inilah temuan utama kami. Ternyata, secara umum persepsi masyarakat masih positif di angka 50,2%. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah 20,3% sentimen negatif. Dari sisi performa model, algoritma logistic regression kami sangat handal dengan akurasi 82,23%. Artinya, hasil klasifikasi ini sangat mendekati kenyataan di lapangan dan bisa dipercaya sebagai bahan evaluasi. Jika kita bedah melalui workflow, ulasan positif banyak memuji kemudahan
beli token, dan bayar tagihan. Ini adalah sukses story PLN. Tapi, lihatlah pada sisi negatif. Muncul kata gagal, error, dan mati atau padam. Ini membuktikan bahwa sentimen negatif bukan karena fitur yang buruk, tapi karena stabilitas server saat traffic tinggi dan lambatnya respon saat terjadi gangguan listrik. Berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan, kami merumuskan 4 poin rekomendasi utama untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Poin pertama, peningkatan infrastruktur IT. Mengingat kata error dan gagal sering muncul, PLN perlu memperkuat kapasitas server, terutama pada jam-jam sibuk saat banyak orang melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan di awal bulan. Poin kedua, sistem notifikasi proaktif. Banyak sentimen negatif muncul karena ketidaktahuan pengguna akan adanya pemeliharaan jaringan. Kami menyarankan adanya fitur push notification yang berbasis lokasi, sehingga pengguna tahu lebih awal jika akan ada pemadaman di wilayah mereka. Poin ketiga, optimalisasi respon media sosial. Data menunjukkan pengguna sangat aktif mengeluh di platform X. Dengan mempercepat waktu respon tim customer service, keluhan teknis bisa diselesaikan sebelum menjadi viral dan merusak citra layanan. Poin keempat, edukasi fitur secara masif. Kami melihat potensi besar pada fitur catat meter mandiri. Dengan edukasi yang lebih baik, beban petugas lapangan bisa berkurang dan akurasi tagihan pelanggan akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan sentimen positif. Kesimpulannya, transformasi digital PLN sudah di jalur yang benar. Namun, stabilitas teknis adalah kunci untuk menghilangkan sentimen negatif. Penelitian kami menunjukkan bahwa metode machine learning sederhana seperti logistic regression pun sudah cukup kuat untuk memberikan insight yang tajam bagi perbaikan layanan publik di Indonesia. Seluruh data dan teori yang kami gunakan dalam presentasi ini bersumber dari dokumen resmi PT PLN, literatur akademis mengenai text mining, serta jurnal-jurnal terkait algoritma logistic regression dan feeder. Demikianlah pemaparan dari hasil penelitian kami mengenai analisis sentimen aplikasi PLN Mobile. Kami berharap insight yang kami bagikan hari ini tidak hanya memberikan pemahaman baru mengenai implementasi machine learning, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan suara masyarakat melalui data untuk kemajuan layanan publik di Indonesia. Kami, Muhammad Syehan dan Muhammad Dadi Kusuma, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Tech for Indonesia dan BINUS University atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengetahuan di forum ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan audiens atas perhatian dan waktunya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati menyambutnya. Terima kasih dan salam semangat untuk kita semua.